Halo, assalamualaikum teman-teman Lintas Indonesia. Mohon maaf, hari ini memang benar-benar uji coba dan Kak Siska lagi belajar. Semoga dengan pembelajaran hari ini, kedepannya video-video pembelajaran Browsis Happy akan makin bagus. Mohon doanya ya, mohon supportnya. Semoga channel YouTube ini bisa menjangkau jutaan job seeker yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan join dengan teman-teman dari peserta kelas sesi 18, sesi CV. Kak Siska akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat CV yang menarik itu. Mungkin Kak Siska akan lihat kan ya bentuk CV-nya kayak apa. Nah, Kak Siska akan masuk dulu ke sini. Kita lihat. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin ikutan kelas ini Kak Siska, webinar yang Kak Siska lakukan dengan Abitek. Nah, mungkin teman-teman akan bisa dapat bayangan seperti apa sih sebenarnya membuat CV yang berkualitas. Tadi banyak yang Kak Siska baca, Kak aku udah banyak masukin lamaran, gak dipanggil-panggil, itu gimana caranya. Nah, ini Kak Siska akan tunjukkan, akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana sih tips-tipsnya untuk memiliki CV yang berkualitas. Oke. Nah, jadi Kak Sis akan to the point, akan melihatkan bentuk CV yang Kak Siska rekomendasikan itu bagusnya itu isinya ada personal detail kita, ada educational background, ada summary, ada core kompetisi, terus professional experience, lalu ada achievement, ada keahlian, ada organisasi, ada paper, ada personality, hobi dan interest dan alamat. Nah, jadi bentuknya itu harus 2 lembar seperti ini. Jadi pastikan di lembar pertama itu memang terlihat poin-poin summary tentang kita. Oke, di ini ada Robi. Apa kabar Robi? Nah, jadi ini seperti gambaran ya. Nanti teman-teman yang di kelas ini boleh mungkin ada join di kelas 18 yang ada di YouTube. Nanti Kak Siska akan nge-review seperti apa sih CV yang bagus. Nah, sebelum kita ke sana, jadi ada beberapa yang harus naik bagaimana cara membuat CV yang berkualitas. Tapi sebelum itu, coba teman-teman lihat handphonenya, perhatikan status WA-nya, perhatikan foto yang ada teman-teman buat di profil WA. Nah, pastikan bahwa teman-teman mempunyai foto yang profesional. Nah, jadi tolong diubah kalau misalnya teman-teman masih pasang foto artis, masih pasang foto kartun, masih pasang foto pacaran atau foto yang bergaya kayak kurang sopan, itu coba diganti kalau memang niatnya udah fokus untuk mencari pekerjaan ya. Terus yang kedua, kenapa sih Kak saya udah ini ya, saya udah masukkan lamaran kemana-mana, tapi kenapa ya kok kayaknya saya nggak pernah dipanggil gitu. Nah, jadi Kak Siska biasa membantu beberapa kenalan HRD dan beberapa user manager yang minta saran Kak Siska untuk kandidat-kandidat. Itu biasanya mereka akan mengeluhkan bahwa mungkin tidak semua ya, mohon maaf, kebanyakan teman-teman, nggak kebanyakan ya, paling beberapa, tapi itu sangat mempengaruhi. Kita lupa menambahkan etika ketika mengirimkan CV. Nah, kenapa Kak kok etika? Ya, misalnya kayak teman-teman lupa bahwa ketika kita masuk ke rumah orang itu ketuk pintu, ada baca salam. Nah, itu yang teman-teman lupa untuk melakukannya. Nah, Kak Siska akan reminder lagi bagaimana cara etika yang benar ketika kita mengirimkan CV ke orang lain. Ke email HRD ataupun mungkin ke nomor tertentu. Nah, kayak misalnya Kak Siska sering ngirim kayak gini, dibutuhkan nih untuk plan checker untuk area ini, kalau butuh silakan WA ke 0811 750 5072. Nah, biasanya nanti tuh banyak tuh WA CV-CV masuk ke tempat Kak Siska. Namun sayangnya kebanyakan yang Kak Siska terima itu 80%-nya adalah bad
bad etika ya, etikanya memang kurang ada gitu. Nah, salah satunya yaitu pertama mungkin teman-teman ngirim CV tapi penamaan filenya nggak jelas. Nah, jadi pastikan ketika teman-teman ngirim CV, pastikan namanya adalah CV Siska Puspasari. Oke, kayak CV Robi Nurdiansah. Jadi benar-benar nama-nama teman yang dijual. Atau CV Septian Pratama. Oke ya. Nah, jadi pastikan bahwa nama filenya itu jelas. Terus yang kedua, pastikan bahwa teman-teman mengirimkan subjek email yang jelas. Misalnya subjek emailnya kayak posisinya dulu, data manajemen, strip, CV Siska Puspasari. Nah, jadi benar-benar yang kita memang menjelaskan kita ambil posisi di mana. Ini khusus untuk pengiriman CV di ini ya, di via email. Terus yang ketiga, teman-teman pastikan ada badan emailnya. Nah, ini yang sering juga lupa. Ada basa-basi di badan email bahwa kita percaya bahwa kita akan mengirimkan lamaran. Nah, ini kasih contoh untuk format di badan email ya. Assalamualaikum, atau mungkin langsung selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Dear HRD, saya mendapatkan informasi bahwasanya perusahaan Bapak sedang membutuhkan karyawan untuk posisi data manajemen. Nah, nama saya Siska Puspasari. Saya lulusan dari Petroleum Engineer Universitas Islam Riau. Saya orang yang suka menganalisa data, teliti, dan bisa diandalkan untuk bekerja di dalam tim. Saya pernah melakukan pekerjaan administrasi di perusahaan bla 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 bla. Nah, saya bisa diandalkan untuk menyusun data. Nah, jadi ketika kita membuat badan email itu kita buatnya fleksibel, jadi pastikan cocokkan dengan posisi yang akan kita lamar. Misalnya background Kasiska Petroleum Engineer, Kasiska pengen ke background Kasiska pengen ke bagian ke HSE misalnya. Nah, Kasiska lebih banyak menceritakan tentang HSE-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi alinea keduanya Kasiska bilang bahwa saya pernah menjadi admin di perusahaan ini, saya bisa diandalkan untuk mengumpulkan data bla 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 bla. Saya familiar dengan software ini atau juga Microsoft Office dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa bilang itu, baru terakhirnya saya lampirkan beberapa data support sebagai bahan pertimbangan Bapak dan Ibu. Semoga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk tahap selanjutnya. Nah, udah. Hormat saya Siska Puspasari, baru deh dikirim. Tapi ketika teman-teman mengirimkan CV, pastikan bahwa jumlah size filenya itu tidak lebih dari 2 MB. Saran Kasiska, teman-teman ketika mengirimkan CV dan juga attachmentnya itu dalam satu PDF. Buatnya dalam PDF, jangan dalam bentuk zip ataupun RAR. Jadi dalam satu PDF, cover letter, CV, lalu data support. Nah, biar filenya nggak gede, teman-teman harus buat dalam satu lembar A4 itu ada 2 atau 4 sertifikat. Cukup jelas ya? Oke, nanti teman-teman yang di YouTube boleh bertanya ya. Kasiska akan lihat dulu di grup. Oke. Ada yang mau ditanya, nanti tanya ya. Gak bisa suara ternyata. Oke, jadi sekarang Kasiska akan jelaskan ya. Nah, format yang direkomendasikan. Oh, yang ini aja kali ya. Oke, jadi ini dibaca ya buat ini. Nah, terus juga ini teman-teman Kasiska akan kirimkan bahwa ini adalah format yang kita rekomendasikan. Nah, Kasiska akan jelaskan ya secara detail seperti apa sih formatnya. Oke, jadi kita terhubung sama teman-teman kelas 18. Background saya akunting.
Ah, oke, yang ini sesi interview, besok malam. Fokus ke CV. Oke. Nah, jadi teman-teman yang di YouTube ya, Kak Siska akan lihat kan ini yang Kak Siska presentasikan di webinar kemarin. Nah, jadi Kasis diberikan kepercayaan untuk mereview portal websitenya Abitek Orik. Nah, jadi itu Abitek Orik itu adalah perusahaan jasa yang mana mereka menang kontrak di Chevron. Jadi project-project Chevron itu mereka yang ngambil. Nah, jadi kalau teman-teman udah nanti apply lamaran ke websitenya Orik, nanti keluarannya itu teman-teman akan mendapatkan sebuah CV dalam bentuk PDF yang nantinya CV itu akan bisa diretas di sistem ATS. Nah, jadi dan bisa teman-teman nanti convert ke Microsoft Word. Jadi bisa teman-teman edit dan bisa digunakan untuk apply ke perusahaan lain. Nah, mohon doanya ya agar websitenya cepat selesai. Saat ini tim IT sedang berusaha untuk membuat websitenya agar comply sesuai dengan penilaian Kak Siska, karena mereka minta advice dari Kak Siska. Jadi Kak Siska memang pengennya itu standarnya A+. Jadi kita buat portal websitenya yang bagus sekalian. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk di semua perusahaan yang ada di sini. Lalu kabar bagusnya adalah nantinya portal ini akan dibuka untuk semua HRD yang ada di Indonesia. Jadi istilahnya kayak Orik menyediakan tempat nih buat HRD yang ada di Indonesia untuk memilih kandidat yang manapun yang mereka mau. Jadi pastikan teman-teman malam ini benar-benar menyimak bagaimana cara membuat CV yang berkualitas A+. Nah, jadi nanti Kak Siska akan pilih ya, mungkin bisalah 5-7 CV. Kak Siska akan bantu lihatkan ini salahnya di mana sih, kenapa sih nggak menarik. Oke, Kak Siska akan jelaskan dulu ya buat teman-teman mungkin yang di YouTube bisa lihat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Ini kemarin tanggal 19 Desember saya dan Mas Adi mentor Brosis Happy kita ngejelasin ini. Nah, yang penting itu ya buat teman-teman yang masih kuliah, jangan lupa untuk menyiapkan sering terlibat dalam kegiatan organisasi, terus jadi asisten lab, asisten dosen, sering ikut lomba-lomba, terus beasiswa, bahasa Inggris, sering-sering latihan TPA dan psikotes dan juga PPR. Oke, Kak Siska ulangin lagi, ketika kita mengirimkan CV, pastikan bahwa penamaan CV kita jelas. Oke, CV Siska Puspasasri, pastikan subjek emailnya jelas, posisi yang dilamar dulu, baru nama kita, jadi kayak data manajemen, strip, CV Siska Puspasari. Terus yang ketiga ada badan email, ada basa-basi email. Nah, Dear HRD, saya mendapatkan informasi bahwasanya perusahaan Bapak dan Ibu sedang membutuhkan karyawan untuk posisi data manajemen. Nah, saya orang yang sangat teliti, suka menganalisa data dan bisa diandalkan untuk bekerja di dalam tim. Saya pernah menjadi admin di perusahaan bla 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 bla. Saya menguasai Microsoft Office dan beberapa software pembukuan, ini misalnya ya. Terus dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa bilang ceritakan apa aja yang teman-teman kuasai. Lalu bersama ini, saya akan lampirkan sebagai penunjang. Saya akan sebagai data support, saya akan melampirkan ijazah, terus sertifikat dan kurikulum vitae saya. Nah, hindari mengirimkan KTP ya sama kakak. Nah, baru teman-teman baru bisa bilang bahwa semoga saya mendapatkan kesempatan untuk diproses ke tahap selanjutnya. Hormat saya Siska. Nah, itu pastikan itu ada di badan email. Oke? Baik itu teman-teman ngirim ke email ataupun kirim ke ke nomor simpati seseorang atau ke nomor halo seseorang. Nah, terus yang ke format yang kita kirimkan itu kayak apa? Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat, kasih lupa, pastikan bahwa filenya itu tidak besar, tidak lebih dari 2 MB. Nah, mengakalinya gimana? Teman-teman harus bisa menjadikan
Misalnya kayak 1 lembar bisa 2 atau 4 sertifikat, dan pilih semua sertifikat yang memang mensupport ya untuk pekerjaan yang teman-teman pilih. Jangan semua kayak webinar A sampai Z itu teman-teman lampirkan. Oke? Nah, jadi ini isi CV-nya kayak gini ya. Jadi ada format CV yang Kak Siska sarankan itu pakai format yang Mas Adi Nugroho. Jadi untuk desainnya teman-teman boleh menggunakan desain apa aja. Yang penting di kita adalah kualitas isinya. Jadi kenapa kita tidak perlu banyak gaya, kayak banyak yang mengirimkan ke Kak Siska itu kayak CV-nya ada solid gitu, warna hijau, terus atau semuanya penuh warna gitu. Nah, teman-teman ingat bahwa setiap perusahaan akan melakukan efisiensi terus-menerus, akan melakukan penghematan dengan teman-teman membuat CV yang full color. Nah, terus nanti CV-nya akan di print, itu akan hitam putih. Nah, teman-teman harus bisa bayangkan kira-kira kalau kalau CV saya dibuat hitam putih itu menarik atau enggak. Nah, itu harus dipikirkan ya. Nah, jadi ini Kak Siska besarkan ya biar bisa kelihatan. Nah, jadi ini yang kita sarankan. Jadi ada kayak nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, terus status pernikahan dan juga nationality. Nah, ini teman-teman boleh buat fotonya di sini. Terus yang kedua adalah educational background. Nah, teman-teman pastikan bahwa pendidikan terakhir saja yang ditulis. Oke? Jangan ditulis semuanya. Jadi teman-teman harus tuliskan kayak misalnya saya S1 perminyakan UIR, saya tulis bahwa saya adalah Bachelor Engineer atau Petroleum Engineer dari Universitas Islam Riau. Nah, dengan IPK 3.69. Lalu saya akan confident menuliskan skripsi saya di sini di poin kedua. Nah, terus ada summary. Nah, summary ini buat teman-teman nih biasanya paling banyak nanya, Kak, kalau buat kita yang baru fresh graduate apa sih yang ditulis? Banyak sekali yang bisa teman-teman tulis. Misalnya kayak teman-teman bisa bilang bahwa teman-teman pernah jadi asisten dosen, pernah jadi asisten lab, terus aktif di kegiatan organisasi, pernah menghandle kegiatan acara ini itu. Nah, itu bisa dituliskan di summary. Oke, terus jangan lupa lampirkan juga kayak 3 kekuatan teman-teman ya, kayak keahliannya dan karir objektifnya kayak apa. Oke, terus ini kayak udah kesimpulan ya, termasuk juga teman-teman bisa bilang bahwa skill sama softwarenya kayak seperti apa. Nah, untuk core kompetisi ini kayak lebih kayak keahlian teman-teman, apa yang teman-teman miliki, kayak misalnya excellent komunikasi dan presentasi skill, atau misalnya menguasai memahami prosedur penggunaan alat bla bla bla, alat lab misalnya ya. Atau teman-teman bisa bilang bahwa teman-teman bisa membuat program apa, program database. Nah, mungkin itu bisa dibuat di core kompetisi. Lalu ada professional experience. Nah, professional experience ini ingat bahwa teman-teman harus menjelaskan segala sesuatunya itu dari tahun tertinggi ke tahun terendah. Jadi dari tahun 2020, 2018, 2016, 2014. Cukup mengerti ya, jangan dibalik. Jadi di masing-masing misalnya kayak ini dia sebagai reservoir engineer, itu tanggung jawabnya apa aja, dijelaskan kayak job responsibility-nya apa aja. Nah, lalu teman-teman bisa tuliskan skillnya yang poin ke-6 itu komputer skillnya, sama reservoir softwarenya itu apa, atau keahlian yang lain apa untuk komputer skill. Nah, terus juga teman-teman bisa munculkan juga untuk keahlian bahasanya apa aja yang dikuasai. Oke, mungkin bisa ditulis. Nah, terus yang menarik adalah teman-teman untuk poin nomor 7. Nah, ini ada permanent address ya, terus ada domisili address. Kalau misalnya nanti di format CV itu dua-duanya alamatnya sama, cukup tulis salah satu. Tapi kalau misalnya nanti ada email kalau beda boleh tulis dua-dua. Nah, pastikan teman-teman menuliskannya pakai footer ya. Jadi kalau pakai footer itu kanan kiri dia bakal dapat. Nah, ini. Nah, jadi ada aplikasi di Word, itu bisa teman-teman lihat bagaimana cara membuat alamat, email, nomor handphone atau LinkedIn-nya di sini. Nah, terus untuk poin ke-8, teman-teman bisa tulis achievement. Ini ada masih typo ya. Teman-teman bisa tambahkan huruf E-nya di sini, tulisan achievement. Perhatikan vocab-nya. Nah, mungkin pernah menang lomba, mungkin pernah lomba di waktu SMA juga boleh dituliskan. Itu nggak apa-apa. Nah, lalu yang ke-9 adalah organisasi. Nah, teman-teman juga ketika menuliskan achievement ataupun organisasi, pastikan juga kita menjabarkan dari tahun tertinggi ke tahun terendah.
Nah, terus juga ingat bahwa teman-teman ketika menuliskan organisasi, teman-teman harus menuliskan tanggung jawabnya apa ketika di organisasi itu. Apa sih yang teman-teman lakukan, peran serta teman-teman apa. Nah, terus poin yang ke-10 itu ada sertifikat. Nah, mungkin kayak sertifikat profesional ya, kayak K3 apa migas atau apa gitu. Nah, lalu ada paper. Nah, paper yang di sini mungkin kalau di Kasiska itu lebih kita kayak misalnya tulisan kita pernah dikirimkan ke jurnal apa gitu. Nah, baru yang ke-12 personality, 3 kata sifat kita, karakter kita, dan yang ke-13 adalah hobi dan interest kita di mana. Oke, Kasiska akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ya. Oke, ada pertanyaan, saya mengikuti tes TOEFL di kampus namun tidak ada sertifikatnya, pantas tidak akan nilai TOEFL saya diberikan di TP? Gak apa-apa, boleh kok. Oke, jawabannya boleh ya, gak apa-apa. Nanti paling kan sebenarnya ketika TOEFL itu yang paling penting itu adalah bahwa teman-teman ketika dites Englishnya tuh bener-bener bisa gitu, bukan hanya sekedar nilai di atas kertas. Oke, ada yang mau CV-nya Kasiska review? Kirim ya. Nah, jadi ini teman-teman kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini contoh CV yang menurut Kasiska ini bagus banget cara penjabarannya. Ini punya salah satu teman peserta kelas dari Undri ya, Ade Hendra Santoso. Terima kasih mengizinkan CV-nya dijadikan sebagai contoh. Nah, jadi teman-teman lihat, jadi biar misalnya fotonya muat, itu teman-teman bisa buat educational background-nya bisa dinaikkan ke atas di nationality, jadi nggak ada ruang kosong di sini. Nah, terus dia buat summary-nya bagus sekali. Dia bilang bahwa dia adalah seorang leader di business plan competition team ketika dia kuliah. Nah, jadi dia menceritakan kegiatan dia ketika kuliah, terus dia juga ceritakan tentang pengalaman internship dia di Pertamina Dumai, dan dia bilang dia belajar banyak hal di sana. Terus juga dia bilang dia pernah ikut training, terus juga dia memberitahukan informasi bahwa dia orangnya sangat dedicated ya, dan siap berkontribusi. Nah, terus kalau kompetisinya dia buat bahwa dia good teamwork, leadership, dan working attitude. Nah, terus ini lihat ini core kompetisinya ya. Jadi ada penilaian lagi ya, sama leadership and working attitude. Oke. Nah, terus professional experience-nya, lihat bagaimana cara dia menggambarkan bahwa kayak dia pernah jadi waiter. Terus dia bilang job description-nya adalah dia melayani customer mulai dari persiapan makanan atau memasaknya, packaging-nya, transaksi, dan juga membuat report keuangan harian. Nah, jadi dia benar-benar yang kayak menghargai apapun pekerjaannya, tapi dia bisa menyampaikannya dengan cara yang bijak. Oke, terus ketika dia juga jadi asisten lab, dia jelaskan bahwa tugas dia adalah menjelaskan tentang chemistry secara general, khususnya metode chemical equilibrium, terus juga mengamati aktivitas praktikan. Nah, di lembar kedua dia masih jelaskan bahwa dia mengkoreksi hasil dari report praktikan dan juga menyediakan dan menginput final grade student praktikan and coordinate with related lecture. Nah, jadi dia ikut memberikan penilaian ke hasil yang dilakukan oleh praktikan. Nah, terus ketika di Pertamina Dumai, ketika dia internship, dia jelaskan apa aja yang dia pelajari di sana. Nah, pasti teman-teman sudah pernah ya pasti magang atau kerja praktik di perusahaan. Jelaskan apa yang teman-teman lihat di situ, apa yang paling menarik, bagaimana suasana kerjanya, dan apa yang terobosan apa yang teman-teman lakukan. Apakah hasil penelitian teman-teman itu digunakan atau tidak. Nah, itu terus selalu dia menjelaskan tentang achievement-nya. Jadi ini tulisan achievement yang benar ya. Dia pernah menang winner business plan competition di Himateki, terus dapat beasiswa bidik misi. Nah, untuk training atau seminar dia juga tulis bahwa dia pernah training proses biocarcocal briquette. Nah, dan lain-lain departemen. Terus juga dia itu ya bisa teman-teman baca ya. Terus untuk keahliannya dia bilang untuk computer skill dia bisa Chemical CAD, Microsoft Office,
Visio, Origin dan lain-lain. Nah, bahasanya adalah Indonesia dan Inggris. Nah, ini untuk paper. Jadi dia nulis paper yang memang dipresentasikan ke tempat lain. Nah, terus dia tuliskan personalitinya, hobi dan interest. Oke. Nah, teman-teman, melalui kesempatan ini mungkin teman-teman bisa baca seperti yang Kak Siska kasih tahu tadi. Emailnya pastikan profesional. Kalau bisa, kalau misalnya teman-teman emailnya yang alay, diganti aja ya. Diganti email yang bagus. Jadi dikasih informasi. Oke, Kak, perlu nggak sih, biasanya banyak yang nanya, perlu nggak sih buat CV itu dalam bahasa Inggris? Perlu kalau teman-teman ngincarnya ke industri migas. Tapi kalau teman-teman ngincarnya ke perusahaan non migas, nggak masalah kalau teman-teman buat CV dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau iklannya dalam bahasa Indonesia, teman-teman tulis dalam bahasa Indonesia, CV-nya nggak apa-apa. Tapi kalau iklannya bahasa Inggris, tulislah dalam bahasa Inggris untuk CV-nya. Oke, nah ini istilah body email, jangan kosong, isinya seperti Anda buat surat lamaran atau cover letter. Nah, first impression itu berasal dari sini. Lalu teman-teman setelah selesai isi body email, cek kembali nama PT-nya, posisi yang dilamar, nama recruiternya. Bila menggunakan email dan recruiter, jangan typo. Oke, terus apabila di loker diminta mengirimkan CV lengkap dengan ijazah, sertifikat dan lain-lain. Nah, ini kalau saran Mas Adi ya, kalau misalnya dia pisah, itu ditulis lengkap namanya satu-satu. Nah, ada beberapa perusahaan yang meminta agar dokumen tidak lebih dari 2 MB. Nah, pastikan ya, teman-teman ini diiniin, benar-benar diperhatikan. Oke, nah jadi ciri-ciri lowongan kerja penipuan, ini teman-teman bisa lihat, hati-hati, agak bijak ketika menerima informasi bahwa teman-teman keterima. Oke, pastikan bahwa informasi lowongannya itu tidak general, misalnya bisa dibuat SMA, D1, S1, terus nanti biasanya ada yang buat kayak nanti gajinya 7 juta, gajinya 12 juta. Nah, itu pasti pembohongan karena tidak ada, jarang perusahaan yang menuliskan gaji ketika dia mengiklankan butuh orang, itu jarang sekali. Terus mengatasnamakan perusahaan besar tapi menggunakan domain email gratisan. Nah, itu harus dicek email perusahaannya sebenarnya apa. Kayak Chevron kan ada chevron.com gitu. Nah, jangan sampai ada yang bilang kamu dipanggil Chevron tapi emailnya pakai email Google. Nah, itu kayaknya nggak mungkin banget orang Chevron yang memberikan lowongan. Terus katanya ada menggunakan agen travel. Jadi kita disuruh menghubungi travel tertentu. Nah, itu pasti pembohongan. Nah, juga panggilan interviewnya di luar pulau yang jauh dari domisili, terus diarahkan ke alamat dengan Google Maps, alamat emailnya, nama perusahaan dengan domain yang gratisan. Oke. Nah, oke teman-teman, banyak yang bilang, Kak, saya udah lama nganggur, saya nggak dapat informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini salah satu mentor Brosis Happy, Mas Adi Nugroho, membuat grup Telegram, ratusan informasi lowongan pekerjaan ada di grup ini. Teman-teman bisa lihat di Loker Migas dan di Lowongan Indonesia. Oke, nah jadi banyak yang bilang, Kak Siska, yang teman-teman di LinkedIn nggak reviewkan CV saya. Semua CV yang masuk ke Kak Siska, insya Allah akan Kak Siska review. Mungkin perlu antrian ya, saat ini ada 200-an chat yang belum kebaca sama Kak Siska. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ketika mengirimkan CV ke Kak Siska? Tolong kenalan dulu. Oke, karena Kak Siska sebenarnya nggak suka membalas pesan dari orang yang tidak Kak Siska kenal. Nah, pastikan bahwa teman-teman memperkenalkan asal sekolah atau kampus, tahun masuk sekolah atau kampusnya, nama lengkap atau jurusan kuliahnya, kerjaan sekarang, kota dan asal provinsi. Nah, misalnya kayak Kak Siska dari Universitas Islam Riau 2003, terus Siska Puspasari, Teknik Perminyakan UIR, Lab Spesialis Chevron Duri Riau. Oke, terus pastikan foto WA profesional dan sopan. Ini yang tadi Kak Siska cerita ya. Jangan foto alay, jangan foto bergaya sombong. Oke. Terus pastikan CV tidak selembar. Nah, kalau teman-teman pengen CV-nya Kak Siska review, Kak Siska tidak menerima CV yang selembar. Oke. Nah, jadi kalau di pemahaman Kak Siska dari semua hal ya, dari 2000 mungkin udah 2000-an ya, CV yang Kak Siska review, dan kebanyakan teman-teman yang diterima itu sebelumnya mereka akan ngeluhkan gini, Kak, saya udah lama nggak masukin lamaran tapi nggak dipanggil-panggil. Oke, ikut kelas saya, ubah CV-nya jadi 2 lembar. Oke, dia nge-review, bakal mungkin ya proses tiap orang beda-beda. Ada yang sekali review Kak Siska langsung bilang oke, A+.
Ada yang mungkin sampai 2 sampai 7 kali. Ini perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Oke, teman-teman harus dengarkan apa kata Kak Siska. Kalau Kak Siska bilang belum bagus, teman-teman harus ubah. Oke. Nah, terus ketika mereka sudah confident bahwa CV-nya sudah A+, mereka akan apply dan itu responnya akan sangat luar biasa. Teman-teman boleh buktikan sendiri. Banyak sekali puluhan teman-teman yang sejak kelas ini ya, Kak Siska aktifkan 2 September, itu Kak Siska udah ngajarin 7.000 orang. Itu puluhan teman-teman yang lain itu selalu WA ngasih tahu kabar bahwa Kak, aku akhirnya setelah sekian lama input CV, baru kali ini aku dipanggil psikotes pertama. Ini interview pertamaku, Kak. Ini pekerjaan pertamaku. Nah, Kak Sis berharap juga teman-teman yang menonton YouTube ini nantinya juga akan mengirimkan WA yang sama ke Kak Siska. Kak, setelah saya review, saya ubah CV saya dapatkan kesempatan untuk interview pertama, atau Kak, saya sudah diterima bekerja. Kak, saya bukan job seeker lagi. Nah, bahasa itu yang ingin Kak Siska dengar. Jadi, teman-teman coba review lagi CV-nya sekarang, apakah benar-benar sudah 2 lembar, sudah sesuai dengan isi yang kita minta atau belum. Kalau belum, perbaiki, baru kirim ke Kak Siska, oke? Oke, fokus ceritakan pendidikan terakhir seperti yang Kak Siska bilang tadi. Lalu, penjabaran experience, magang, kerja praktek, skripsi dan asisten dosen dan asisten lab, organisasi dan achievement itu dari tahun terbaru hingga tahun terlama. Contohnya 2020, 2018. Jangan buat agama, tinggi dan berat badan, nama Instagram dan nama blog pribadi. Itu nggak perlu. Kalau LinkedIn masih oke. Nah, susunan highlight CV sesuai petunjuk format CV yang direkomendasikan. Pastikan benar-benar rapi, jadi tulisannya di justify. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini harus di justify. Oke, jadi ada tools di Word itu, ada tulisan ini di justify. Pastikan benar-benar di justify. Nah, pastikan alamat, email dan nomor HP di bagian bawah footer. Jika alamat, domisili dan alamat permanen sama, cukup tulis salah satu. Terus pastikan penamaan file jelas, contoh CV Siska Puspasari. Terus bersabar menunggu antrian CV di review. Jika slow respon 24 jam, agresif buat follow up ke Kak Siska. Oke, teman-teman harus japri lagi. Kira-kira kayak lihat yang di Facebook ya, di YouTube, kebiasaan di Facebook. Muhammad Robi Nurdiansah ada di grup gak ya? Izin bergabung. Oke. Desnita, Kak, aku nggak jago bahasa Inggris, sebetulnya masih pasif. Sebetulnya ngaruh tidak ya CV menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nah, Kak Siska jawab ya. Mbak Desnita, gini, jadi seperti yang Kak Siska bilang, kalau kita misalnya menggunakan, kita pengen kejarnya nih di Chevron, project Chevron. Nah, Mbak Desnita harus pakai bahasa Inggris, karena biasanya iklannya bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya pakai yang bahasa Indonesia, itu kalau untuk iklan-iklan yang bahasa Indonesia, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti Kak Desnita tahu kelemahannya bahwa Kak Desnita masih pasif nih bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana caranya Kak Desnita harus improve, harus improve keahlian bahasa Inggrisnya, ya. Jadi teman-teman semua, kita harus belajar bahasa Inggris, termasuk Kak Siska juga. Oke. Terus ada Muhammad Gunawan, halo. Maaf Kak, slide yang dimunculkan tidak muncul di layar YouTube. Oh ya ampun. Nanti Kak Siska perbaiki ya, akan Kak Siska kirimkan, bisa nggak ya Kak Siska kirimkan layarnya? Kak Siska akan coba ya, apakah Kak Siska bisa. Perasaan, oke. Oke, nanti Kak Siska akan kirimkan ininya ya, atau bisa WA Kak Siska ya, ke 0811 750 5072. Kok nggak ada ya? Oh ini, oh ya ampun, berarti dari tadi Kak Siska nggak itu ya. Oke, kita belajar dari kesalahan. Gini ya teman-teman, maaf itu share screen-nya. Iya, makasih ya Reva. Ini kayak gini nih, the first ini, jadi ini kayak kelas uji coba, gila. Kelas uji coba. Oke, nah ini ya, jadi ini nanti teman-teman punya dapat, udah kelihatan ya. Reva udah lihat belum layar Kak Siska sekarang?
Oke, ini jadi gimana caranya. Terus teman-teman juga ini yang kedua. Jadi ini yang tadi diperhatikan, organisasi, asisten lab, asisten dosen, lomba-lomba beasiswa bahasa Inggris, TPA psikotes, terus juga ini personal detail, educational background, summary, core kompetisi, professional experience, achievement, skill, organisasi, paper, personality, hobi dan address. Terima kasih. Nah, terus ini contoh formatnya ya. Jadi kasih yang seperti di grup. Jadi teman-teman pastikan bahwa ini nama detail, terus juga educational background. Susunannya harus kayak gini. Jadi orang tahu, HRD tahu, oh ini dari alumni mana atau jurusan apa. Tuliskan skripsinya, terus juga ada summary, core kompetisi, professional experience, pastikan dari tahun tertinggi dan tahun terendah, dan tuliskan juga key job responsibility-nya apa, tanggung jawabnya apa. Lalu keahlian, terus pastikan ini teman-teman menulis alamat email ini pakai footer. Jadi di lembar pertama kedua itu kelihatan. Nah, ini yang saya bilang footer itu ini adalah aplikasi, ada tool yang ada di Word. Teman-teman bisa cari di Google kalau misalnya masih bingung. Terus yang ke-8 ada achievement, ke-9 ada organisasi, ke-10 ada sertifikat, dan yang ke-11 itu ada paper dan juga personality dan hobi dan interest. Nah, teman-teman bisa tulis kayak gini ya. Nah, ini contohnya yang dibuat oleh salah satu mentor yang peserta kelas Brosis Happy. Ini punya adik. Nah, ini contohnya ya. Jadi bener-bener kayak rapi dia buat, bahwa educational backgroundnya dinaikkan ke atas. Jadi nggak ada ruang untuk naik. Ini tanggalnya kasih tutup ya, karena ini tanggal lahir itu sebenarnya privasi, jangan sampai kita share ke orang lain. Terus ini summary, dia bisa menjelaskan dengan gamblang. Teman-teman bisa lihat. Nanti kalau yang pengen minta filenya boleh, nanti Kasiska akan kirimkan. Terus ini core kompetisinya. Jadi jelas sekali ya, dia buat professional experience-nya, apa yang dia lakukan. Terus juga oke, nah ini yang selanjutnya ya, lembar kedua, dia tuliskan achievement-nya apa, training seminar, skill, terus paper dan personality. Nah, jadi pastikan memang teman-teman buat minimal ya 2 lembar, itu minimal 2 lembar. Oke, terus ini tips mengirim CV yang Kasiska bilang, pastikan bahwa memang teman-teman menggunakan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Kalau misalnya teman-teman ragu pakai bahasa Inggris, bisa tanya translator sebenarnya, bisa Google, lihat terjemahan apakah ini udah tepat atau enggak. Terus gunakan email yang menggunakan nama Anda semua supaya terkesan profesional. Isilah subjek email dengan lowongan yang Anda apply sesuai instruksi di loker. Terus cek CV, periksa apakah foto, alamat email, nomor HP, work experience sudah diupdate. Selalu update CV, kirimlah dalam format PDF kecuali diminta dalam format Word. Oke, jadi nanti kalau teman-teman yang pengen di-review sama Kasiska juga ngirimnya dalam PDF. Karena kalau yang dalam Word itu hancur susunannya. Oke, istilah body email jangan kosong, isinya seperti membuat surat lamaran atau cover letter. Jadi first impression itu berasal dari sini. Nah, setelah selesai isi body email, cek kembali nama PT. Kasiska pernah menerima teman-teman ngirim CV tapi isi lampirannya lampiran orang lain. Nah, itu fatal sekali, jangan sampai kejadian. Atau teman-teman ngirimkan lamaran tapi ditujukannya ke HRD perusahaan lain. Nah, itu fatal juga. Oke, pastikan benar-benar perhatikan teman-teman ngirim CV-nya untuk perusahaan mana, dan pastikan memang attachment-nya itu punya teman-teman, bukan punya orang lain. Oke, apabila di loker diminta mengirimkan CV lengkap dengan ijazah, sertifikat dan lain-lain, isilah nama dokumen-dokumen tersebut. Ini kalau teman-teman pisahkan ya. Terus biasanya batas maksimal yang perusahaan minta itu adalah 2 MB. Oke. Kalau misalnya sertifikatnya banyak, kayak webinar-webinar kayak gini nggak usah dimasukin. Jadi kayak ada misalnya sertifikat atau achievementnya banyak, bisa dalam 1 lembar A4, teman-teman buat dalam 2 atau 4 lembar. Oke. Terus ini tadi yang Kasiska bilang ciri-ciri lowongan yang penipuan ya.
Jadi jangan tergiur kalau udah minta dia ini hubungin travel kita. Nah, berarti itu pembohongan, penipuan. Nah, juga kalau misalnya dia ngasih alamat jelas pakai map, Google Map gitu, itu nggak usah dipercaya. Jadi kalau teman-teman ngerasa ragu ini benar atau tidak, silakan WA Kasiska akan bantu jawab, atau tanya di grup, ini kira-kira benar atau enggak ya teman-teman. Nah, bisa ditanya di grup ya. Biasakan teman-teman benar-benar komunikatif. Oke. Nah, terus juga teman-teman juga harus ini rajin-rajin buka grup-grup lowongan pekerjaan. Ini adalah grup lowongan pekerjaan yang dibuat oleh Mas Adi Nugroho di Telegram. Ada Loker Migas dan Lowongan Indonesia. Nah, terus juga teman-teman yang tertarik mau CV-nya Kasiska review. Jadi kita mentor Brosis Happy itu ada 5, tapi memang di antara yang lain Kasiska yang paling luang waktunya karena saat ini Mas Bayu lagi S3. Dia lagi ikut program S3, beliau hanya ikut ketika sesi simulasi interview face to face. Nah, karena dia biasanya dia punya banyak project dan biasanya dia interview orang, beliau ikut, dan juga biasanya Mas Azhari juga ikutan. Nah, terus untuk CV biasanya nanti ada Mas Adi Nugroho. Nah, tapi beliau juga lagi sibuk ngajar ya, jadi dosen. Nah, Mas Azhari juga dia lagi S2. Jadi sambil S2 lagi ngerjain project sosial juga untuk pemerintah mengenai listrik. Terus ada Mas Ishak. Nah, Mas Ishak ini kayak ini kita lah, intel kita, kayak dia bisa buat kayak ngedesain, terus juga nyari tahu info ini valid atau enggak, berbagai macam informasi yang kita butuhkan beliau bisa menyediakan dengan cepat. Nah, yang mungkin yang agak luang waktunya yang memang Kasiska, dan Kasiska kita bagi-bagi tugas. Kasiska bagian mendelivery apa aja yang harus teman-teman nanti jelaskan, apa aja yang harus nanti teman-teman ragu, itu teman-teman bisa infokan ke Kasiska. Nanti Kasiska kalau misalnya Kasiska nggak bisa jawab, Kasiska akan lempar ke mentor-mentor yang lain. Jadi kita ada grup berlima dan kita akan bahas banyak hal, nge-review macam-macam. Oke ya. Jadi teman-teman yang pengen Kasiska review, kenalan dulu, karena kemarin sempat 4.000-an kontak telepon Kasiska hilang di Gmail. Kasis lupa kayaknya sinkronkan. Nah, jadi asal sekolah, kampus, tahun masuk sekolah, nama lengkap, jurusan, kerjaan sekarang, dan provinsi. Jadi kayak Kasiska Universitas Islam Riau 2003, Siska Puspasari, Teknik Perminyakan UIR. Kasiska sekarang lab spesialis Chevron di Duri Riau. Oke, pastikan foto WA profesional. Ini seperti yang Kasiska bilang, Kasiska tidak akan review CV selembar. Oke. Terus pastikan hanya ceritakan pendidikan terakhir. Lalu nah, teman-teman juga pastikan ini benar-benar tulisannya di justify ya. Benar-benar di tengah, terus juga penjelasan tentang experience, tentang organisasi, achievement dari tahun terbaru ke tahun terendah. Jangan pernah buat agama, tinggi dan berat badan. Pastikan alamat email dan nomor HP di bagian bawah footer. Coba di googling. Terus bersabar menunggu antrian. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Kasih nggak tahu nih di apa udah ada ini nggak ya? Kita lihat di grup ada pertanyaan nggak? Nanti Kasiska baca yang ini. Oke. Maaf ya, jadi kita belajar, sama-sama belajar. Sudah saya kirim CV. Oke, pertama kita Kasiska akan jawab dulu pertanyaan ya. Oke, jadi di grup ini terima kasih ada Bapak Bram Prakoso. Beliau adalah pernah menjadi manajer HRD di Sumatera Operation Chevron. Jadi kemarin Kasiska pernah diskusi sama beliau, Pak, nanti kalau misalnya saya ada kelas, tolong boleh ikut Pak, terus kasih masukan atau kasih advice dari Bapak yang lebih profesional, apa yang harus saya improve ke depannya. Jadi nggak hanya teman-teman yang sedang belajar ya, saya juga sedang belajar. Saya lagi coba untuk mempermantap keahlian komunikasi saya dan juga keahlian presentasi. Jadi ini memang baru-baru proses belajar semua. Oke, terima kasih Mas Danang udah dibagiin ya linknya. Oke, nah nanti yang untuk pertanyaan
ini Mbak ini nggak kebanyakan ya. Nanti besok ya untuk di posisi apa untuk interview untuk besok. Backgroundnya accounting, oke. Terus dari Mas Usen, saya mengikuti tes TOEFL di kampus namun tidak ada sertifikatnya. Pantas tidak Kak nilai TOEFL tersebut saya cantumkan di CV? Boleh, cantumkan aja sih. Kak Siska juga kayak pernah jadi asisten dosen juga, Kak Siska tulis aja. Tapi ya kadang nggak sempat ya. Tapi kalau misalnya nilai TOEFL-nya di bawah 4,5 kayaknya nggak usah ditulis. Oke, minimal kayaknya juga kayak Chevron dia mintanya 500. Terus nah ini dari minta di review CV-nya ya, boleh. Udah dikirim nggak ya CV-nya Muhammad Robi ya? Halo Pak Bram, sehat Pak? Terima kasih Pak udah join. Jadi kapan kita akan webinar tentang interview Pak? Ini bakal seru banget nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar bagaimana cara untuk bilang yes, biar yes jawaban HRD. Oke. Alhamdulillah monitor. Saya jadi tambah grogi nih Pak. Oh enggak. Oke, teman-teman kita akan lihat. Saya benar kan tidak bisa melihatnya. Oke, maaf ya tadi Kasis agak gaptek. Emang gaptek sih bukan agak. Oke, kita ke Husen. Kasis tertarik nih. Kita akan lihat bagaimana CV-nya Husen. Oke. Nah, jadi Kasis senang nih CV-nya kayak gini. Jadi ini cukup jelas ya teman-teman. Kita banyak efisiensi, nggak perlu banyak warna. Yang penting kualitas isinya itu bagus. Nah, ini semoga ini tanggal lahirnya nggak benar ya. Jadi dia dari Institut Teknologi Nasional Bandung ITENAS, Chemical Engineering. Nah dia nyebutkan tesisnya apa. Nah ini bisa ditulis ya. Jadi pastikan kalau misalnya pengen highlight sesuatu itu memang pas tepat sasaran. Jadi ketika orang lihat juga kelihatan bagus. Oke. Nah ini summary dia ngasih tahu umurnya. Nah kalau bisa kamu improve deh. Baiknya sih ya kita jangan ceritain soal kita fresh graduate-nya gitu. Terus untuk umur kayaknya nggak usah, itu 24 years itu nggak usah. Nah kamu bisa langsung cerita bahwa kamu lulusan terbaik chemical engineering yang menguasai tentang, nah mungkin lebih bagus ceritanya ke sana. Nah jadi kamu lebih jual dulu tentang kemampuan kamu sebagai chemical engineering. Oke. Ini bagus nih tentang apa ya, strongly support person who strongly support the government regulation about development of renewable energy. Oke. My thesis about Nah ini udah oke nih buat summary-nya, cuma yang bagian atasnya kayaknya nggak usah 24 years old. Mungkin kalau bisa ditambahkan, mungkin bisa kamu tulis bahwa kamu menguasai sesuatu. Kayak mungkin keahlian skill atau pernah ada software tertentu atau ada pengujian lab tertentu yang kamu kuasai, kamu bisa tuliskan, tambahkan di sini. Oke, kompetisinya bagus, excellent communication and presentation skill, good teamwork, leadership and working attitude, experience using leader. Oke. Nah, kayak gini nih, understanding PNND reading and making log flow diagram. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika di lembar pertama, orang akan lihat kita itu kayak apa. Oke, summary, core kompetisi, terus ada experience. Nah, ini experience-nya. Nah, ini benar-benar, jadi ini benar banget. Jadi kalau teman-teman kalau masih fresh graduate, apa sih yang harus ditonjolkan? Kegiatan internship-nya, magangnya, kegiatan kerja praktek, field trip, kegiatan organisasi, itu bisa dijual di technical experience ya. Nah ini udah bener ya. Jadi di dalam 1 bulan job description-nya dijelaskan apa aja sih yang dilihat di situ, apa yang menarik. Nah itu dijelaskan. Terus cukup kayaknya ya, mungkin buatnya kayak gini. Terus ini yang dia kontrak 3 bulan sebagai operator production. Dia jelaskan juga job description-nya apa. Terus ini achievement-nya, dia sebagai partisipan di mana, prestasi yang pernah dia dapat apa aja.
terus pernah juara, terus ini juga organisasi. Teman-teman lihat bahwa jelaskan ini udah benar dari tahun 2020, 2019, dan job description-nya apa yang teman-teman dipercaya sebagai apa di sana. Nah, lalu juga ada training and certificate. Nah, ini dia dapat dari American Petroleum Institute ya. Ini keren banget, terus ISO. Nah, ini seminar yang dia iniin, dia ada basic HSE in oil and gas, eksplorasi dan optimization, terus ini ada papernya. Nah, ini bagus sekali ya contoh dari Husein. Terima kasih udah mau share buat teman-teman. Terus ini skillnya, dia kasih tahu dia lancar dalam bahasa Inggris. TOEFL skornya 546. Nah, ini kamu pinter banget ini, Dek. Terus ini computer skillnya juga dia tulis hobi dan interest. Oke, mungkin susunannya dia yang skillnya terakhir ya. Oke. Mungkin nanti kalau bisa direvisi, mungkin itu ya masukan dari Kak Siska ya. Mungkin setelah achievement, kamu mungkin sebaiknya lebih bagus menonjolkan yang skillnya ini dulu ya. Atau ini yang skillnya ini bisa kamu cerita di sini, di summary ini, bahwa kamu menguasai tentang bla 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 bla. Nah, ini bisa kamu simpulkan di summary. Jadi diubah pun di sini pun nggak masalah. Terus hobi dan interest. Oke. Nah, ini pastikan bahwa dia menulisnya pakai footer ya. Jadi permanent address, email, nomor telepon. Ini benar-benar jelas. Ini udah oke sih kalau menurut Kak Siska. Cuma ini kalau untuk CV menurut Kak Siska nggak perlu pakai best regards ya. Kamu nggak perlu pakai bahasa terakhir ini. I hereby certified, itu tuh nggak perlu, karena ini bukan ini kita bukan cover letter, jadi ini nanti dicoret aja Husein. Oke, kayaknya itu yang untuk Husein. Kita lihat ada teman-teman yang lain. Oke, ini ada pertanyaan banyak sekali ya, kita coba. Husein Bahsin dari Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Bandung. Oke, ajak teman-teman yang lain ya, Husein, buat kita ini. Terus Kak Siska sama Bang Mas Adi Nugroho, kita ada program Ghost to Campus. Kita akan datang ke kampus-kampus teman-teman. Teman-teman boleh undang kita buat melakukan virtual training CV ataupun training interview. Kita akan coba lihat waktu kosongnya teman-teman, mentor-mentor yang lain. Kita akan kasih masukan, advice buat teman-teman. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan ada webinar juga tentang psikotes. Nah, interview nanti Pak Bram yang akan isi. Terus psikotes nanti ada Mbak Aisyah, HRD Chevron juga. Beliau mungkin luangnya Januari ya katanya. Terus juga nanti ada webinar eksplorasi. Kita juga nanti ada webinar HSE. Juga ada webinar tentang VNP. Nah, nanti kita lihat yang mana yang teman-teman lebih cenderung sukanya ke yang mana. Oke. Dari Halim, maaf ya mungkin kamu udah kenalan, Kak Siska belum sempat nge-save nomornya. Isi di badan email itu apakah bisa kita sebut surat lamaran kerja? Iya, sama. Sama ya, jawabannya sama. Karena biasanya gini, kayak misalnya Halim kirim lamaran ke Orik kayaknya, Abitek Orik. Nah, Abitek Orik itu akan kirimkan lamaran kamu ke user Chevron. Nah, jadi makanya perlu dibuat juga di dalam PDF itu. Jadi mereka tinggal nyerahin aja ke user Chevron. Ini loh kandidat yang kita pilih. Itu kalau itu sebelum websitenya selesai ya. Doakan website Abitek Orik akan segera selesai. Kasis masih dalam proses masih ngasih beberapa advice, masih ada yang harus mereka perbaiki lagi. Semoga benar-benar ketika di launchingnya udah benar-benar bagus sekali. Terus juga nanti akan ada sesi webinar, kalau nggak salah kita akan buka forum juga dengan ratusan HRD yang ada di Indonesia. Semoga sesuai dengan yang kita mau, semua HRD bisa bekerja sama, dan teman-teman nanti bisa ketika udah submit CV-nya ke portal website Abitek, itu teman-teman juga dilihat oleh ratusan HRD yang lain. Jadi pastikan memang di kelas ini teman-teman simak dengan baik dan buat sebagus mungkin CV-nya, baru inputkan ke websitenya Orik. Jadi nggak payah ya buat ngerevisi-revisi lagi. Oke, yang kedua, CV dan lampiran dipisahkan kan? Dipisahkan, Kak. Jadi CV berbentuk Word sendiri, terus lampiran yang isinya kayak ijazah, transkrip, sertifikat dan lain-lain itu berbentuk PDF dalam satu folder gitu, atau bagaimana, Kak?
Duh, Kak Siska seneng banget nih Halip dapat pertanyaan dari kamu. Kamu orangnya benar-benar cerdas deh. Jadi CV itu dalam bentuk PDF. Jadi pastikan teman-teman mengirim berkas apapun, kecuali kalau di iklannya dia minta dalam bentuk Word. Kalau tidak diminta dalam bentuk Word, kirimnya dalam bentuk PDF. Itu disatukan. Jadi ada cover letter, CV, terus ada ijazah, transkrip, sertifikat, ya. Jangan dalam bentuk folder, dan jangan dalam bentuk zip, terus jangan bentuk RAR, karena itu nanti nggak semua komputer bisa buka dengan model kayak gitu. Lebih simpel, lebih gampang, HRD download satu PDF aja ya udah. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin webinar Abitek Kasiska, ingat nggak HRD-nya Abitek Orek bilang begini, bahwa dia nge-review itu kadang ratusan ya, sekali mungkin postingan ribuan. Nah, dia ngelihat CV itu menarik atau enggak cuma dalam 1 detik. Bayangkan ketika dia lihat CV ini nggak menarik, dia langsung buang. Nah, jangan sampai CV teman-teman berakhir di tempat yang tidak terlihat lagi oleh HRD. Nah, makanya kenapa penting sekali buat teman-teman harus punya CV yang berkualitas, agar teman-teman ketika CV-nya sampai ke HRD-nya itu langsung suka, dan mereka akan dengan senang hati melihat lembaran selanjutnya. Nah, terus ada kemarin ada yang curhat, ada yang cerita, Kak, kemarin saya posting di LinkedIn, ada yang profesional di bidang finance yang ngomong, ini baiknya CV kamu jangan 2 lembar. Nah, oke, mungkin Kak Siska akan kasih gambaran ya buat teman-teman. Kayak Kak Siska, kebetulan yang bertanya juga anak perminyakan ya. Nah, kami orang perminyakan, itu jurusan kami lulusannya bisa dibilang tidak sebanyak teman-teman yang di accounting, di akuntansi. Nah, jadi kami harus menjual lebih detail kemampuan kami. Dan yang kami pilih juga perusahaan yang mungkin jelas ya untuk industri migas, dan mereka pasti akan lihat bahwa kita memang kompeten di sana. Nah, mungkin bisa dalam selembar, tapi pastikan selembarnya teman-teman itu benar-benar berkualitas isinya. Kebanyakan ketika teman-teman memaksakan CV teman-teman selembar, itu tulisannya 8, size fontnya 8. Terus teman-teman juga kayak terlalu banyak gambar, terlalu banyak warna, terlalu banyak gaya sih kalau menurut Kak Siska. Terlalu banyak gaya tapi isinya zonk. Nah, kalau pengen CV-nya memang selembar, ya mungkin buat jurusan tertentu ya, kayak akuntansi, terus memang kalian masukkan lamaran ke Jobstreet atau apa-apa, mungkin bisa selembar. Tapi best practice yang selama ini Kak Siska lakukan, setelah Kak Siska nge-review mungkin lebih dari 2.500 CV, itu yang Kak Siska lihat, rata-rata yang udah dapat nilai A+ dari Kak Siska, yang sebelumnya dia ngeluh, saya masukin lamaran, nggak pernah dipanggil-panggil Kak. Tapi ketika saya apply CV dengan format kakak, saya langsung dapat tawaran dari HRD berturut-turut. Nah, jadi dia posting, langsung masukkan ke banyak perusahaan, semua merespon. Nah, itu berarti kan memang CV yang dibuat itu benar-benar memenuhi ekspektasi dari HRD. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, bisa mampir di Facebook Kak Siska Happy. Teman-teman bisa lihat sendiri testimoni dari ratusan teman-teman yang lain, yang ada yang kemarin yang Kak Siska belum sempat buat status di WA. Hari ini Kak Siska bilang oke, paginya dia submit, siangnya dia di interview, langsung dikasih kabar bahwa dia lulus, besoknya dia tanggal 1 ini bakal bekerja. Sesimpel itu. Kalau rezeki kita, nah Allah juga lihat tahu kalau misalnya kita benar-benar semangat mengejar rezeki kita, itu pasti akan dimudahkan. Dan seperti yang pernah Kak Siska bilang, bahwa kalau teman-teman pengen rezekinya dimudahkan, biasakan memudahkan hidup orang lain. Hal yang paling gampang, share informasi lowongan pekerjaan ke orang lain. Jangan makan sendiri. Jangan khawatir rezeki tidak akan pernah tertukar. Oke? Terus yang kedua, teman-teman juga harus ingat bahwa yang punya rezeki itu sebenarnya Allah. Nah, jadi coba perhatikan lagi ya, untuk yang non muslim, perhatikan lagi hubungan teman-teman ke pencipta, ke yang menciptakan kita. Kita itu kayak apa sih? Sholatnya gimana? Sering tinggal atau enggak? Kita minta rezeki nih sama sama Allah, terus kitanya malah nggak melakukan pendekatan. Kita tuh nggak berdoa. Mungkin nggak kita dikasih, kayak kita misalnya pengen minta sesuatu ke orang tua aja, kita pasti akan melakukan berbagai cara agar orang tua meng-approve apa yang kita mau. Bener nggak? Nah,
kenapa sama Allah kita enggak gitu. Terus yang ketiga, memang yang paling banget mungkin yang ikut webinarnya Mbak Ruby juga tahu bahwa udah dengar ya berkali-kali, restu orang tua itu, doa dari orang tua itu langsung kayak paling di-approve lah sama Allah. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya merasa rezekinya mandet, dan mungkin dulu kayak Kasiska bandelnya waktu SMA atau kuliah, coba ngomong dari hati ke hati sama orang tua, ngomong baik-baik, bilangin masalahnya, ibu, bapak, saat ini saya udah coba masuk ke berbagai perusahaan, kayaknya belum ada yang dipanggil, saya minta doanya, saya minta tolong saya dimaafkan, kalau dulu-dulu saya mungkin ada kesalahan, menyakiti hati bapak ibu. Coba deh ngomong kayak gitu, pasti orang tua itu akan merasa sangat tersentuh dengan pengakuan teman-teman. Mungkin dia malah ngerasa ini anakku atau bukan ya, kenapa tiba-tiba minta maaf. Nah, itu pernah kejadian ya, ini real story dari salah satu junior Kasiska. IPK-nya tinggi, cantik, perfect menurut Kasiska, dan dia pintar. Tapi dia selalu hampir 2 tahun dia masukin lamaran, itu tidak pernah dipanggil. Dan suatu ketika dia chat sama Kasiska cuma bilang, coba periksa hubunganmu sama orang tua. Kapan terakhir kali menghubungi orang tua? Kapan sempat ngobrol banyak sama orang tua? Coba minta maaf. Nah, ternyata dia praktekkan, setelah beberapa hari kemudian dia ngasih tahu ke Kasiska bahwa 2 hari setelah dia minta maaf ke orang tuanya, dia dapat panggilan 4 sekaligus. Dan 2 diantaranya dalam waktu bersamaan. Akhirnya dia harus milih. Alhamdulillah saat ini dia sudah bekerja. Oke? Jadi mungkin ya kalau Kasiska percaya sekali bahwa ketika Kasiska baik ke orang tua, memuliakan orang tua, rezeki Kasiska lancar. Bener nggak ya Pak Bram ya? Jadi teman-teman pastikan kalau apalagi jauh sama orang tua, pastikan bahwa teman-teman sering nelpon, sering nanya kabar, karena yang dibutuhkan orang tua itu tidak hanya tentang uang kita, tapi perhatian kita. Oke? Jangan hanya sama ke pacar ya, yang benar-benar yang kita perhatian, ke orang tua enggak, itu jangan sampai. Oke, terus maksud dari 1 lembar A4 ada beberapa sertifikat, itu gimana maksudnya Kak? Oke, jadi Halim gini, kan lembar A4 tuh luas ya. Nah, jadi kalau misalnya Halim buat sertifikat 1 lembar, terus ijazah 1 lembar, nah itu kan bakal banyak tuh lembar-lembarnya, bisa jadi 12 sampai 15 atau bahkan sampai 30. Nah, itu kan nantinya akan membuat size filenya gede. Nah, makanya baiknya Halim buatnya itu dalam 1 lembar dibuat di crop kecil-kecil. Mungkin dipindahin ke Word dulu, di snipping. Jadi ada 4 sertifikat, 2 atau 4 sertifikat. Ya. Terus isi lampiran itu bagusnya apa saja Kak? Apa perlu dimasukkan juga KTP dan KK? Enggak. Kasih tidak menyarankan untuk KTP. Kecuali kalau perusahaannya jelas. Karena KTP dan KK itu kayak buat akses orang buat pinjaman online. Jangan sampai teman-teman dapat lowongan yang kayak foto KTP kakak kamu pakai kayak gini gitu. Nah, itu bisa buat penipuan, ya. Oke. Saya di grup sudah saya kirim CV saya via Japri, langsung kasih Kak. Mau direview apa enggak, Muhammad? Mau direview? Oke. Sudah saya kirim langsung ke Kasiska. Soalnya bakal banyak sekali ini siapa tadi? Oh, ini ya. Teng, mari kita lihat. Jangan baper ya kalau Kasiska ini ya ngoreksi. Oke. Semoga ya Bang Robi ketika ini di print ini tidak tidak akan buat kayak color yang banyak sekali ya untuk hitam putihnya. Oke, teknik mesin sama-sama Halim. Oke, ini tulisannya pastikan 12 ya teman-teman ya. Single font email. Oke, Bang Robi buat emailnya di sini. Ini CV-nya 3 lembar. Kita lihat ya. Ini education, GPA 3,59, professional experience, Februari. Oke.
Susunannya udah profesional. Nah, Mbak Robi, jadi jangan pengulangan, jangan kayak mubazir. Ini udah ada di footernya itu udah ada nomor handphone, udah ada email, udah ada alamat. Jadi ini nggak perlu lagi yang di sini, yang di profil. Jadi ini dihapus saja, ya. Jadi nggak usah pakai dua ini. Terus agak ini ya, sebenarnya sih kalau lebih nyaman yang di education ini jangan sampai ada kosong. Ini jangan formatnya kayak gini, mungkin lebih baik Bachelor of Applied Sciences, terus tahunnya itu dalam kurung aja. Jadi semuanya itu nanti dipindahkan ke sebelah kiri di bawah education. Terus ini professional experience-nya oke, udah ada tanggung jawabnya, terus sertifikatnya, training, achievement, tulisan achievement oke. Ini paper, memang formatnya memang sengaja kayak diginiin ya tahunnya oke. Organisasi volunteer core kompetisi. Bang Robi, mungkin yang harus Bang Robi lakukan adalah memperbaiki susunan highlight-nya, ya. Jadi kayak sayang aja kalau core kompetisinya paling terakhir, sementara pandangan mata pertamanya HRD itu di lembar pertama. Jadi kalau 1 detik tuh cuma bisa lihat lembar pertama loh. Terus kalau misalnya nggak ada summary yang bisa Bang Robi bilang, ya agak susah. Nah, kasih bingungnya ini mechanical. Nah, ini sebenarnya sih kayak sia-sia ya. Kayak misalnya Bang Robi udah bilang di sini mechanical engineer. Terus bilang lagi my background is in mechanical engineer. Ngapain ngulang-ngulang 2 kali? Nah, itu mungkin bisa dicoret. Oke, terus di sini malah justru kayak nggak ada ngasih tahu. Siska lebih setuju kalau ini dijadikan kayak summary gitu, kayak apa sih yang Bang Robi kuasai gitu tentang tonjolkan tentang teknik mesinnya juga, equipment oke, good knowledge oke. Nah mungkin ini agak diperbaiki ya. Terus ini yang core kompetisi lebih setuju di lembar pertama diletakkan core kompetisi. Terus experience kumpulkan dengan experience, walaupun ini volunteer experience dikumpulkan di experience. Terus paper di lembar terakhir aja kali ya. Paper, training, achievement ini kayaknya jangan dibuat kayak 2 kolom gini Bang, kayak jelek banget. Jadi pindahkan ke bawah aja, susunan ke bawah. Kalau buat experience 2 sampai 4 lembar sih nggak masalah kayaknya ya. Mau 6 lembar pun nggak apa-apa, tapi memang menjabarkannya jelas. Terus kayak yang ini juga sebenarnya sih Siska kurang suka ya kalau misalnya professional experience, ini penilaian pribadi ya. Kayak tahunnya itu agak dijauhkan gitu. Jadi kayak ada space, jadi mata HRD itu langsung harus lihat ke kiri, lihat lagi ke kanan. Kalau disatuin aja kenapa Bang? Disatuin kayak Pertamina Balongan November 2017 gitu. Jadi nggak lari-lari mata HRD ngelihatnya. Oke, itu ya beberapa masukan dari Siska ya Bang. Susunannya diperbaiki lagi. Untuk isinya mungkin udah oke, tinggal diperbaiki sedikit yang bagian atas. Ya, terus semoga terjawab. Nanti kalau belum bilang. Oke, ini udah. Terus sudah saya japri. Edo. Oke, saya akan perbaiki lagi CV saya. PC itu maksudnya apa? Udah dihubungin. Nah, ini pertanyaan menarik dari Selina. Seperti yang Kaska bilang ya. Jadi sebenarnya bikin CV jangan panjang-panjang, gak bakal dilihat dilihat semua sama HRD. Selina jurusannya apa? Nah, kalau misalnya kayak jurusannya memang umum kayak ekonomi, akuntansi yang mungkin memang lulusannya akan banyak sekali, itu memang mungkin gak akan sempat. Tapi pun yang kalau kayak sekali lihat ya, teman-teman yang peserta kelas Brosi Hespi sebelum-sebelumnya, yang jurusannya itu ketika dia membuat CV 2 lembar dengan format yang kasih sarankan ini, itu dia dipanggil. Jadi sebenarnya lebih kayak ketika kita ngirimkan CV itu antara like and dislike-nya si HRD aja sih ya. Dan mungkin ada yang HRD nggak kalian kirim CV pun, tapi dia ngelihat profil LinkedIn-nya teman-teman, dia langsung suka. Nah jadi kayak rezeki-rezekian kita lagi. Tapi kalau yang best practice Kasiska ya Selina,
biasanya CV yang kasih rekomendasikan dengan nilai A+ itu cepat dapat kesempatan untuk dipanggil kerja. Selina buktikan deh. Oke. Oke, ada yang japri langsung ke Kasiska, berarti ini boleh ya, berarti ya. Kasiska masuk ke chatnya. Oke, dari teknik perminyakan Akamigas Balongan Indramayu. Sekarang lagi di Lampung Tengah. Ting 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 ting. Itu stanza. Oke. Educational background berarti oke, Mary. At the time of join. Oke, clear. Core kompetisi, professional experience, lab. Oke, skill, organization experience, member, paper. Hobi sama interest nggak dikirim personalitinya. Kenapa hobi itu penting, Kak? Kayak kadang tim itu suka kalau ada diversity dari kandidat yang baru. Kemarin Kasiska pernah kayak teman-teman yang Kasiska pernah diminta oleh teman aset ya untuk petroleum engineer, itu bilang, "Sis mau dong kandidat yang bisa olahraga." Nah, ya tergantung yang usernya mau minta yang kayak apa ya. Oke. Nah, mungkin akan lebih ini ya, kasih lebih setuju kalau misalnya yang kayak papernya ini papernya ini hanya skripsi aja ya. Nah, itu mungkin Bang Edo bisa dituliskan aja judulnya itu di sini, di bawah educational background. Diploma 3 ini di bawahnya judul tesisnya apa gitu. Nah, jadi di bagian bawah nggak usah lagi. Mungkin bisa ditambah nanti hobi atau interestnya apa. Itu aja sih. Ini udah bagus banget ini. Tapi ini size font apa space-nya 1,5 apa 1, Bang? Kalau 1,5 mungkin bisa dirapatkan lagi ya untuk bagian atas ini. Karena ini kayaknya 1,5 ya, kayaknya ya. Terus nanti educational background-nya dinaikin aja di bawah address. Jadi di sampingan foto juga nggak apa-apa. Oke ya. Nah, kita coba ini udah. Nah, baliknya lagi nih. Harus balik lagi ini. Edo lagi online. Tuh, ada 226 chat, bukannya nggak mau balas. Tuh. Oke. Saya punya pengalaman sebagai relawan di salah satu lembaga ketika masih kuliah dan digaji setiap bulannya selama 3 bulan. Yes. Oke, Kasiska akan coba sapa teman-teman yang ada di Terima kasih. Kasis boleh minta file contoh CV seperti di screen? Boleh. Nanti Sony WA Kasiska ya di 0811 750 5072. Nanti Kasiska kasih. Iya Pak. Oh, ini nama, ini YouTube-nya aneh-aneh nih, Pratama Putra Mahendra. Terima kasih jawabannya, sama-sama. Ada nggak teman-teman yang mau ditanya lagi? Surat lamaran kerja yang bagus, yang tadi Kasiska kirim tadi contohnya. Ngaruh nggak ya bahasa Inggris masih pasif? Oke, nggak ada yang bertanya ya di YouTube. Kita coba dulu. Oke. Siapa lagi yang minta di review? Edo Stanza udah. Usen udah. Monica. Oke. Nah, ini Mbak Monica. Nah, kayak gini, jadi kalau naik ke atas pun juga nggak apa-apa. Nah, Mbak Monica, ini nanti diubah ya yang agamanya, karena memang sebaiknya tidak mencantumkan agama. Buat teman-teman, apapun agamanya teman-teman, yang namanya pekerjaan kita tidak ada yang namanya ras. Oke, jadi nanti ini dibuang agamanya, terus educationalnya, backgroundnya dinaikin ke atas juga nggak apa-apa.
Semeri, member komunitas Bang Sumut. Oke, ke kompetisi, company-nya udah 2019. Nah terus ini kan kayak permanen address sama domisili addressnya sama, dicoret aja salah satu aja yang dikirim, yang ditulis di sini ya. Terus job description ini udah SPG. Ini bagus nih cara menyampaikan, pernah jadi sales promotion girl-nya, serving customer. Oke, seminar. Nah ini seperti yang Kak bilang, pastikan bahwa kita menjabarkan dari tahun tertinggi ke tahun terendah. Jadi ini dibalik nanti ya, 2017 ke 2016. Sertifikat. Oke, paper, personality, hobi. Oke, itu catatan dari Kak Siska ya. Nanti diperbaiki ya Mbak Monica. Oke, kita ke yang lain. Bentar, ini menggesernya dia tidak mau. Nanti teman-teman kalau pengen ngirim CV-nya di review langsung ke grup aja kali ya. Jadi Kak Siska nggak ini. Kak, videonya nanti bisa ditonton ulang, bisa. Harusnya bisa ya kalau Kak Siska nggak gaptek. Tadi Kak Siska udah di training sama Mas Danang. Semoga Kak Siska ingat. Nanti 2-3 kali lagi Kak Siska udah jago ini. Ini karena baru perdana aja ini. Tuh kan balik ke perusahaan yang susah, yang ininya susah. Karena dia ketutup. Jadi harus diakalin. Ini si kamera boleh nggak pindah dulu? Oke. Nah. Alah kan susah baliknya loh. Nah, oke. Ini maaf ya lagi online. Untuk tingkatan skill kita menguasai software lebih baik dibuat misalnya basic atau dengan angka persentase, atau tidak usah dibuat sama sekali. Nggak usah dibuat. Jadi nggak usah buat yang kayak bulat-bulat titik-titik atau dibuat dalam grafik skala 100, itu nggak usah lah, jelek. Kurang ini sih kayaknya. Oke. Udah ya, nggak ada lagi yang mau di review. Ada lagi. Nah, Kasis akan lihatkan teman-teman bukti ya, bukan bukti sih. Maksudnya biar teman-teman tahu yang apa sih yang dilakukan. Kasis lupa siapa namanya ya tadi ya. Oh, Kasis masuk ke F2F aja ya. F2F itu adalah grup face to face khusus untuk teman-teman yang udah setor CV ke Kasiska, terus juga udah ngikutin kelas materi interview, terus udah ngirimkan perkenalan tentang saya itu siapa gitu. Jelaskan tentang diri kamu dalam 3-5 menit. Oh, F2F kok nggak ada face to face. Oke. Mas Danang terima kasih. Jadi ini yang saya bilang tadi akun LinkedIn-nya ya. Nah, ini nih. Ini bukan kasih kayak ngarang ya. Jadi orangnya sendiri yang nulisin. Pagi-pagi jam 5, jam berapa dia ngemail WA Kasiska. Jadi Kasiska tuh sering dapat kadang tengah malam ngasih tahu, saking mungkin gak sabarnya ngasih tahu kabar bahagia tengah malam dikasih tahu, "Kak, aku diterima." Wah, seru banget kalau lihat dengar ekspresi macam-macam. Jangankan buat bilang diterima, untuk ketika teman-teman Kasiska bilang CV-nya udah A+, itu udah girangnya luar biasa. Oke, nih. Ini dari salah satu peserta kelas, Kasiska lupa dia kelas berapa ya, Politeknik Negeri Bandung 2017, Ersa Agustin Sudrajat. Oke, dia bilang bahwa terima kasih banyak ilmu untuk membuat CV A+ dan kelas interviewnya, meskipun aku belum pernah maju untuk interview face to face sama Kasiska, tapi aku lihat video simulasi interview teman-teman lainnya. Semua pertanyaan di kelas interview Kasiska sangat membantu pada saat Ersa interview. Alhamdulillah kemarin 21 Desember jam 11 siang Ersa dikabari untuk interview di hari yang sama. 21 Desember baru kemarin ya. Oke.
jam 2 siang oleh PT Indopoli Swakarsa Industri sebagai manajemen trainee. Ini kayak program buat fresh graduate. Memang benar sesuai perkataan Kak Siska bahwa panggilan interview itu bisa tiba-tiba dan mendadak banget. Kayak aku kemarin, tadinya mau langsung hubungi Kak Siska, cuma karena Ersa udah kerjain semua pertanyaan di kelas interview, jadi Ersa lebih mempelajari jawaban-jawabannya aja dan latihan senyum di kaca juga. Alhamdulillah sekali kemarin langsung diwawancara oleh GM Engineering, GM HRD dan usernya. Dan jam 4 langsung dikabari kalau lolos dan lanjut tahap MCU. Insya Allah kalau lolos lagi di MCU tanggal 4 Januari langsung kerja, Kak. Terima kasih banyak ya Kak, ini adalah interview pertama Ersa. Dan Alhamdulillah dengan belajar langsung dengan Kak Siska, gak nyangka juga langsung bisa lolos. Terima kasih banyak Kak Siska, semoga kebaikan Kak Siska selalu Allah balas dengan beribu kebaikan lainnya. Sehat selalu ya Kak. Amin, terima kasih doanya. Oke, Kak Siska lihat kan ya, dia sebenarnya itu ngechat dari jam berapa. Kita lihat proses dia ya, nge-review. Oke, pertama kali dia ngubungin Kak Siska 3 Desember. Baru bulan ini berarti. PDF, Kak Siska bilang. Kak Siska suruh kenalan dulu. Jadi Kak Siska tuh gak suka sebenarnya kalau belum kenalan. Akhirnya dia kenalan. Dia kirim. Nah, lihat nih, Kak Siska tuh memang kalau misalnya teman-teman pengen CV-nya bagus, harus siap memang buat Kak Siska kritik. Nah ini Kak Siska kritik kenapa? Karena keriting-keriting dia tidak justify. Nah terus juga kayak terlalu rapat ya, terlalu renggang. Jadi kayak nggak kelihatan nggak bagus saja. Di mata Kak Siska yang nggak bagus. Nggak apa-apa, oke. Dia nanya apabila CV-nya 3 lembar apakah tidak apa-apa mengingat file ijazah transkrip sertifikat pendukung lainnya belum dimasukkan, nggak apa-apa. Ini yang udah diperbaikinya. Nah ini yang udah diperbaikinya. Nah, oke. CV inilah yang dia kirim. Jadi semua highlight-highlightnya dimasukin ya. CV ini yang dia kirim ke perusahaan itu. Baik Kak, saya kirimkan segera ya Kak. Alhamdulillah, oke. Nah terus ini ada PR. Jadi kalau teman-teman udah kelas CV, besok tuh kelas interview. Nanti ini ada PR kayak gini. Jadi kalau pengen masuk kelas face to face, harus nulis teman-teman itu kayak apa. Nah ini besok Kak Siska jabarkan bagaimana cara memikat hati HRD biar bilang yes. Good, oke. Nah 9 Desember dia nanya. Jadi dia teman-teman boleh nanya kapan aja ya ke Kak Siska kalau misalnya ragu, Kak ini boleh apa, boleh ini atau enggak gitu. Nanya apa. Terus ini waktu Kak Siska minta dukungan kemarin. Nah hari ini jam 5.33, setengah 6 pagi ngasih tahu bahwa dia keterima. Makasih ya Kak Siska, doain terus ya Kak. Nah Kak Siska suruh dia buat di LinkedIn biar yang lain bersemangat. Oke, satu contoh aja, jangan yang lain semua nanti waktunya nggak cukup. Waktunya mau ditanya lagi. Untuk sertifikasi apakah perlu diberi penjelasan? Nggak usah. Dan di suara nggak ada, udah hampir jam 10. Kak Siska lihat dulu di grup ini yang mana satu mau dilihat ini besok grup interview yang ini ya, 12 cerdas interview. Jadi ini udah kelas ke-18, teman-teman kali aja 17 kali 250 udah berapa murid Kak Siska, nggak sempat nanti ya lihatnya. Terus kita ke sini. JJ, aduh, oke, ini menarik ini, kasih mau review ini. Nah, oke, maaf ya tulisannya dilihat. Jepinda. Nah, inilah yang Kak Siska bilang bahwa ketika kita membuat CV, kita perlu sebuah rasa. Jadi kita harus pastikan bahwa kita pandai memainkan warna. Tapi Kak Siska tidak menyarankan teman-teman buat punya CV seperti ini. Karena nantinya, itu yang Kak Siska bilang, ketika ini di print hitam putih, ini akan banyak memakan tinta warna. Nah, teman-teman merugikan negara. Oke. Nah, ini jadi warnanya tidak familiar. Kalau pengen main warna, biasakan main warna biru tua. Oke. Keterampilan bahasa, minat, informasi. Lalu pengalaman.
Oke, pendidikan. Nah, ini yang Kasiska bilang. Ini buat adik kita Jevinda. Jadi nggak perlu yang SMP sama SD-nya ditulis. Jadi cukup SMA-nya aja, SMK Negeri 1 Magelang. Nah, organisasinya ini mungkin bisa dibilang oke, seksi giat. Kegiatan magangnya di mana? Kegiatan magangnya nggak ada. Harusnya ada ya, kegiatan kayak internship, magang, atau yang lain. Nanti jangan dibuat kayak gini ya. Jadi Kasiska tidak rekomendasikan CV dibagi dalam 2 kolom kayak gini. Selembar kurang menarik karena banyak hal yang tidak bisa kita deskripsikan tentang kita. Jadi kalau kayak gini dia juga tidak menyumerikan summary dia tidak ada, terus keahlian core kompetisinya nggak ada, skill juga nggak ada, terus juga technical experience-nya ya kayaknya kurang disebutkan. Jangan bilang bahwa dia kan cuma ini ya, maksudnya SMA, kan SMA nggak ada banyak yang bisa dilakukan. Kasih satu contoh lagi yang Kasis juga salut dengan kegigihan dia mencari kerja. Ini buat teman-teman, maaf ya kita jadi kemalaman, tapi nggak apa-apa lah ya sekali-sekali. Kasih tuh lupa namanya siapa ya. Dia itu bisa bahasa Jepang, Espanyol. Semoga namanya juga nggak hilang. Spain. Nah, jadi ceritanya dia itu tamatan SMA IPS. Oke, ini dia. Ini namanya siapa ya? Kasih pun sampai lupa namanya siapa. Oke, siap coach. Nah, intinya itu 3 kali tes wawancara, tamat SMU. Kasih lupa namanya. Saking banyaknya ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, Om Muhammad Wildan. Kita lihat ya, chatnya langsung dia ngomong ke Kasiska itu kayak apa. Jadi dia memang yang kayak, dia punya mimpi sih ya, dia punya cita-cita, itu yang dia jual. Wildan. Semoga nggak hilang sama Gmail ya. SMA Altia. Ini ya. Oke. Nah, ini dia, bener. Oke ya, ini yang Kasiska lakukan. Jadi Kasih suka sekali buat anak-anak yang maksud Kasiska. Kenapa Kasiska mau merespon dia? Karena menurut Kasiska dari awal dia punya etika yang bagus. Dia cara dia menyampaikan, cara dia komunikasi dan kegigihan dia itu Kasiska bisa ngelihat banget. Nah, jadi dia banyak tanya. Nah, jadi kalau teman-teman yang silent reader itu tolong diubah. Di dalam dunia kerja yang dibutuhkan itu adalah orang yang komunikatif. Jadi kalau teman-teman hanya diam, teman-teman akan menutup kesempatan untuk memperluas networknya teman-teman. Ya. Pertama kali dia WA Kasiska 3 November. Dia nanya, nama saya Muhammad Wildan, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, di saat interview saya harus menjelaskan pekerjaan terakhir, sedangkan pekerjaan terakhir saya magang. Tapi sebelum magang, pengalaman saya pernah kontrak. Mohon maaf Kak, mana yang lebih penting dijelaskan? Nah, waktu itu Kasiska ada lagi kelas interview, tapi dia tanya Japri, Kasiska bilang tanya di grup. Tiba-tiba dia bilang pengen interview langsung Kak, Kak latihan dulu kapan ya ada waktunya. Soalnya saya udah 3 kali tes wawancara gagal semua. Kerjakan PR. Nah, Kasis itu nggak ada, pokoknya kalau mau interview sama Kasiska face to face, PR interview dikerjain dulu. Oke, siap, nanti DM. Nah, terus dia bilang minder Kasis, lulusan SMA IPS lintas minat akuntansi dan kimia. Meskipun begitu, tapi saya percaya diri ingin menjadi orang yang berkualitas. Oke, bisa nggak ya dengerin ya? Nggak, karena ini Kasiska lagi lut ini. Nah, Kasiska kasih saran lah sama dia, apa yang harus dilakukan. Ini Kasiska akhirnya dia suruh kenalan ya. Dia bilang dia dari SMA Alatiah, jurusan IPS,
lulusan tahun 2018, pernah kerja di XPT Eka Sinarmas, My Republik Teknis, magang, sumber natural Indonesia, kasir 1,6 bulan, 1,5 bulan, PT Lazada, magang 6 bulan. Oke, dia kirim ya, dikirim peralatan CV-nya. Nah, dia ngirim 5 November karena waktu itu Kasiska lagi sibuk, baru Kasiska tandain. Kasiska suruh dia upgrade lagi. Terus Kasiska ingatin lagi gimana harus yang dia lakukan ya. Jadi pastikan memang tidak ada attachment macam-macam. Pastikan foto WA profesional, file CV tidak selembar, size font 12, fokus ceritakan pendidikan terakhir, jangan cantumkan riwayat pendidikan SD, SMP, SMU, penjabaran experience, jangan buat agama, tinggi dan berat badan, susunan highlight CV, pastikan benar-benar rapi, tulisan di justify, pastikan alamat email dan nomor HP di bawah footnote ya, footer ya. Ini pastikan penamaan filenya jelas, ini kenalannya, terus bersabar. Oke, Kasiska kirimkan ke dia. Jadi Kasiska kirimkan 9 November. Baik Kak, saya tinggal upgrade CV-nya. 10 November dia ngasih kabar. Berkat ilmu yang Kak Sis berikan dan saya pelajari, terutama dalam body email, saya terapkan di email dan di job street. Meskipun saya lulusan SMA, alhamdulillah lamaran CV saya tembus ke Bank BNI Kak atas izin Allah, dan sekarang tahap psikotes. Mohon doanya Kak, semoga dilancarkan. Oke. Jadi dia confident buat submit, tapi rezekinya tidak di BNI ternyata. Nah, terus dia nanya lagi, kalau ada yang dia bingung, Kak ini nanyanya gimana? Nah, biasanya Kak jawab, gajinya berapa ya Kak? Jawabnya. Oke. Terus dia ngerjain ini PR nomor 1. Jadi mau anak SMA, mau SMA, mau S1, S2, kalau Kak bilang buat PR, buat. Karena semuanya harus kita tulis dulu biar kita tidak nervous ketika di interview. Nah, dia cerita, dia bilang pertamanya kayak gini. Terus ketika dia sempat ikut simulasi ya, Kasiska suruh perbaiki. Jadi diperbaiki lagi, akhirnya dia perbaiki. Oke, terus nah ini tiba-tiba dia bilang, ada yang Kasiska hapus kayaknya pas dia tanya, Kak aku pernah jadi kasir tapi aku melayani customer pakai bahasa asing. Nah, Kak dulu mikirnya itu bahasa asing itu bahasa Inggris, ternyata bahasa Spanyol. Alhamdulillah Kak, berkat bimbingan Kakak dan atas izin Allah saya udah TTK dan udah kerja dari seminggu yang lalu. Nah, kenapa Kak bilang yakin kamu cuma tamat SMA? Karena Kak lihat tawaran gajinya itu jauh di atas tawaran gaji untuk anak S1. Nggak usah Kak lihat, nanti kalian iri. Oke. Saya mengikuti dan mempraktekkan secara diam-diam apa yang Kakak suruh dan hasilnya alhamdulillah. Iya sensor Kak, malu sama yang lebih besar. Oke, tamat SMA jurusan IPS, kerjanya cuma kasir, tapi dia cukup confident untuk menjual kemampuan bahasa Spanyolnya. Tadinya mikirnya bahasa Spanyol, terus rupanya dia kerja di di perusahaan bahasa Inggris ya. Ternyata dia kerja di perusahaan Spanyol. Nih, meskipun rasa lelah dan penat menghampiri karena baru pulang lembur, seharusnya pulang jam 5 tapi suruh lembur, suatu kehormatan bagi saya telah diakui muridnya oleh Kasiska. Semua rasa lelah dan penat hilang. Sehat selalu Kasis. Ini banyak yang baper kalau setelah jadi murid Kasiska ini, banyak yang baper banget. Oke, teman-teman, sebenarnya sih ini siapapun yang memberikan penjelasan ke teman-teman sebagus apapun materinya, kalau teman-teman tidak praktekkan, tidak action, hanya mendengar tapi tidak mendengarkan, itu zonk. Oke, Kasis cuma menjabarkan, menjembatani aja dengan mentor-mentor yang lain. Kalau teman-teman lakukan, maaf share screen-nya tidak terlihat lagi. Hahaha. Oke, gaptek banget, kasih bagian ininya aja. Oh, dia pakai harus sering-sering ya. Oke, tenang, besok kita ulang lagi apanya. Nah, ini. Oke. Ini ya yang kasih bilang si Atiyah itu, terus nih. Yang kasih tadi cerita. Terus dia bilang dia tamat IPS. Kasiska pertamanya agak underestimate ya. Nah, Kasiska tuh harus koreksi diri juga.
lihat gila nih anak rambutnya berbigen gitu. Terus ya udah kayak udah mikir nih anak pasti apa. Cuma Kasiska lihat dia serius, ketika Kasiska suruh langsung dikerjain. Perbaiki. Nah jadi Kasiska coret-coret kan, diperbaiki sama dia. Terus dia tipenya mendengarkan, itu yang Kasiska senang. Nah akhirnya dia bilang, "Kak, saya keterima kerja." Oke, terus dia bilang hasilnya alhamdulillah. Ini yang Kasiska bilang, yakin cuma tamat SMA, karena gajinya gede banget, serius gede. Kasiska nggak nyangka gajinya setinggi itu. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman, banyak sekali ya teman-teman yang ratusan. Kalau Kasiska lihat nanti kita bisa sampai besok paginya lagi, bisa 3 hari 3 malam buat ngelihat kontak yang ada di handphone Kasiska. Jadi sekarang tinggal teman-temannya lagi. Oke. Kasis cuma memberikan jalan, karena Kasiska pernah lewati jalan yang berbelok-belok. Kasiska kasih arahan teman-teman bagaimana caranya teman-teman jalannya lebih lurus dan lebih cepat sukses daripada Kasiska. Karena Kasiska sendiri ya, Kasiska tamat SMA tahun 2003, ngulang lagi kuliah di perminyakan, 2010 baru selesai kuliah, 2012 baru kerja. Jadi 12 tahun untuk butuh waktu menemukan jati diri. Karena nggak ada tempat bertanya, nggak ada alumni tempat bertanya, terus nggak ada juga teman-teman pada yaitu pada main sendiri-sendiri, dapat informasi lowongan diam-diam. Jadi Kasiska udah ngerasain semua yang teman-teman rasain. Dan kalau menurut kata Bapak Kasiska ya, almarhum Bapak bilangnya begini, kalau kamu tahu kue itu enak, berikan ke saudara kamu. Tapi kalau kamu tahu itu kue itu nggak enak, kamu makan sendiri. Nah terus dia bilang, kamu tahu rasanya dicubit itu nggak enak, jangan lakukan hal yang sama ke orang lain. Nah itu yang Kasiska ingat sampai sekarang. Jadi Kasiska tahu rasanya ketika kita nih udah depresi banget, udah putus asa, pengen dapatin informasi lowongan pekerjaan, tapi nggak ada yang mau ngasih. Nah gimana caranya? Kita harus memikirkan solusinya untuk diri kita sendiri. Berarti ada ruang untuk diri kita, harus meningkatkan networknya kita ya. Jadi teman-teman pastikan di grup nih setelah ini kenalan, perkenalkan diri, bilang minat di mana. Mana tahu ada yang tahu di tempatnya, di perusahaannya, atau ada seniornya nge-share ada lowongan yang sesuai dengan kita. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Kayaknya ini sudah jam 10:06. Oke, terima kasih buat teman-teman yang di Facebook. Pak Bram, terima kasih banyak Pak, semoga tidak mengecewakan. Oke, mohon maaf karena masih perdana, sorry kelasnya dijadikan kelas uji coba. Semoga banyak kebaikan yang teman-teman bisa dapatkan, banyak hal-hal yang baru yang bisa teman-teman pahami. Perbaiki CV-nya malam ini, besok Kasiska akan lihat, akan Kasiska review. Tapi Kasiska percaya dengan sekian banyak contoh, teman-teman pasti akan bisa melakukan yang terbaik untuk upgrade CV-nya. Besok malam kita ketemu lagi di kelas interview. Mohon maaf lahir batin, Kasiska tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua teman-teman. Oke, sekarang belajar. Akhir.